نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai bagian terakhir atau kelima dari macam-macam apa kemarin? Iya, ilhad, penyimpangan terhadap apa? Nama-nama Allah. Setelah ini akan dilanjutkan penyimpangan terhadap apa? Ayat-ayat Allah. Karena di dalam Al-Quran disebutkan bahwa dua-duanya ada ilhad. Ilhad terhadap nama-nama Allah dan ilhad terhadap ayat-ayat Allah. Sekarang kita sampai ilhad terhadap nama-nama Allah. Ada 5. Yang pertama sudah, yaitu menamakan Allah dengan nama yang tidak ada di Al-Quran dan Sunnah. Larang sendiri. Ini ilhad, ini penyimpangan, ini haram, ini batil, terancam syirik. Yang kedua, sebaliknya, nama-nama Allah yang ada di Al-Quran dan Sunnah ditolak. Enggak ada itu Ar-Rahman, enggak ada itu Ar-Rahim, enggak ada itu Al-Malik, enggak ada itu Al-Quddus. Allah namanya cuma satu, yaitu Allah. Ini ilhad, ini penyimpangan, ini haram, ini dosa. Yang ketiga, menerima bahwa Allah itu bernama Ar-Rahman, Allah itu bernama Ar-Rahim, Allah itu bernama Al-Malik, Al-Quddus dan seterusnya. Tapi nggak ada apa-apanya, nggak ada artinya, nggak ada sifatnya, nggak ada konsekuensinya. Pokoknya Allah bernama Ar-Rahman, titik. Maksudnya apa? Yang nggak ada maksud. Disamakan dengan nama manusia. Pokoknya manusia pertama bernama Adam. Maksud Adam apa? Arti Adam apa? Ya nggak ada. Arti Idris apa? Nggak ada. Nah, arti Ibrahim, Ismail apa? Nggak ada. Sama dengan Jibril, Mikail, Abu Bakar, Umar, Utsman. Nggak ada artinya. Karena itulah nama manusia. Nama jin, nama malaikat, ya namanya sekedar nama, sima'alam. Nah, Allah disamakan seperti itu. Jadi Allah sekedar punya nama Ar-Rahman, gak ada maksud apa-apa. Sekedar punya nama Ar-Rahim, gak ada konsekuensi apa-apa, dan seterusnya. Ini ilhad jenis ketiga. Ilhad jenis keempat, ayyusbital asma'a lillah was sifat lakin yaj'aluha dallatan 'ala tamthil. Dia meyakini Allah mempunyai nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, pengasih, penyayang, dan kasih sayang Allah persis seperti kasih sayang manusia. Allah bernama Al-Quddus, suci. Kesuciannya sama dengan kesucian manusia. Tamthil, disamakan. Pokoknya nama-nama Allah yang ada artinya ya seperti nama-nama manusia.
Jelas ini batil, jelas ini keliru. Ya. Nah, sekarang kita masuk yang terakhir, an-naw'ul khamis, jenis kelima dari ilhad. Ayyan kilaha ilal ma'budat. Jenis kelima ini yaitu orang yang mengambil nama-nama Allah, Rahman, Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, disematkan kepada sesuatu yang disembah. Diambil nama Allah itu, diberikan kepada sesuatu yang disembah. Apa yang disembah? Beliau mencontohkan Al-Lata, itu dari ilah. Jelas ini batil, mengambil hak Allah, kedzaliman yang sangat besar, luar biasa. Mengambil hak Allah, mengambil hak orang tua, dosa besar. Mengambil hak orang alim, ulama, dosa. Kita mengambil hak ulama, apa? Berfatwa. Berfatwa itu hak ulama, kita ambil. Kita berfatwa padahal kita bukan ulama. Dosa besar. Yang dijanjikan ketika beristihad keliru dapat pahala 1, kalau benar pahala 2, itu idza ijtahadal imam. Ketika seorang imam, seorang ulama, seorang yang berilmu beristihad, fayusibu falahu ajran. Istihadnya benar dapat pahala 2. Istihadnya salah dapat pahala 1. Siapa? Ulama. Apakah kita juga bernasib seperti itu? Kalau salah dapat pahala 1? Jawab tidak. Itu khusus yang berilmu. Itu ulama, hafal Al-Quran, hafal ribuan hadis, faham tentang mana yang sahih, mana yang dhaif, faham tentang kaidah-kaidah. Kita yang bukan ulama tidak boleh mengambil. Dosa besar. Apalagi ini hak Allah, dosa terbesar tentunya. Hak Allah diambil. Sebagaimana Fir'aun mengambil hak Allah dengan mengatakan ana rabbukumul a'la. Nah, ini mengambil hak Allah. Yang berhak menyandang nama Ar-Rahman hanya Allah satu-satunya. Yang berhak menyandang nama Ar-Rahim hanya Allah satu-satunya. Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Muhaimin, dan seterusnya, hanya Allah satu-satunya yang berhak menyandang nama-nama itu. Kok kita ambil? Maka hati-hati menamakan anak kita, cucu kita, yayasan kita, masjid kita dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Quddus, As-Salam, dan seterusnya. Dosa besar. Bagaimana jika sudah terlanjur, mungkin sudah sulit untuk dirubah KTP, akta, ijazah, paspor, maka jangan dimasyhurkan, jangan orang-orang tahu. Ya, kalau di paspor, di KTP, di akta kan nggak ada yang tahu. Yang tahu cuma petugas saja sewaktu-waktu. Yang semua orang tahu kalau dipanggil. Ya, tentu setiap hari kita dipanggil atau disebut namanya. Ya, waktu itu yang betulin ini siapa ya? Oh, itu Pak Ar-Rahman, nah, Pak Ar-Rahim. Ya nggak boleh. Ya, ganti panggilannya, sebutannya ganti. Dan mengganti nama itu mudah sekali. Rasul mencontohkan mengganti nama itu mudah sekali.
Pernah satu ketika ada seorang yang bernama Al-Hazan, sedih, ya. Siapa namamu? Hazan, sedih. Kata Nabi, enggak, engkau Sahal. Sahal artinya mudah. Semenjak itu Sahal, ya. Enggak ada bubur merah, enggak ada bubur putih, enggak ada selamatan. Ya, udah ganti, udah selesai. Maka jika kita bertemu dengan seorang alim, ulama, guru, ustadz, merubah nama berdasarkan ilmu, ya sudah, kita pegang. Udah, mulai itu dipanggillah dengan nama tersebut dan masyhur, apalagi dari Nabi alaihi salatu wassalam. Yang dari Nabi itu, walaupun kedengarannya buruk, pasti mengandung berkah. Dan para sahabat senang kalau itu pemberian Nabi. Padahal nama itu kesannya jelek, kotor. Apa? Abu Turab. Siapa? Ali bin Abi Thalib. Abu Turab, debu, bapak debu, orang berdebu, kan nggak enak, kotor, namanya debu kan. Tapi Ali bin Abi Thalib senang sekali dipanggil dengan Abu Turab, karena keluar dari lisan Nabi alaihi salatu wassalam, walaupun kesannya buruk, tapi insya Allah mengandung berkah. Inilah Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diawali ketika Nabi ke rumah putri beliau Fatimah, istri Ali bin Abi Thalib. Sampai di situ tidak didapati Ali bin Abi Thalib. Ada sedikit, ya namanya rumah tangga biasa ya. Lalu cari ke masjid. Ternyata sedang tidur di masjid. Dan mungkin karena sudah agak lama, mungkin ya setengah jam, 1 jam, ada debu, mungkin ada angin, ada berdebu. Sambil digoyang-goyangkan badannya oleh Nabi, ya Abu Turab, ya Abu Turab. Ya. Semenjak saat itu Ali bin Abi Thalib senang sekali, bangga sekali, bahagia sekali kalau dipanggil dengan Abu Turab. Ya. Pernah kita bahas bahwa dimarahi Nabi, kalau istilah kita dicaci maki Nabi, diomelin Nabi, para sahabat apa? Senang, bangga, bahagia. Padahal dimarahi Nabi, diomelin Nabi, merasa senang. Karena Nabi telah membuat perjanjian dengan Allah. Nabi pernah memohon kepada Allah, ya Allah, aku manusia, bukan malaikat. Tentu sekali waktu ada marah, ada kesal, ada tersinggung. Seandainya aku marah, tersinggung, kesal, lalu aku mengucapkan kata-kata buruk, mendoakan buruk, maka rubahlah dengan kebaikan. Rubahlah dengan kebaikan. Dan permohonan Nabi ini dikabulkan oleh Allah. Maka setiap kali Nabi mendoakan buruk kepada seorang sahabat, khusus sahabat ya, orang kafir tidak, memarahi sahabat, ngomelin sahabat, maka para sahabat senang, karena itu kebaikan. Ya. Di sini banyak yang tidak paham ketika Nabi mendoakan buruk kepada siapa? Muawiyah. Mendoakan buruk. Ya berangkat dari kekesalan Nabi, karena dipanggil berkali-kali sampai 3 kali masih makan. Kesal Nabi. Lalu Nabi mendoakan buruk kepada Muawiyah, ya Allah, jangan
Jangan kenyangkan perut Muawiyah. Kan doa buruk itu. Tapi para imam, para ulul hadis memasukkan hadis ini dengan judul keutamaan Muawiyah. Padahal doa buruk. Pernah ada seorang ustaz mengatakan, dhaif itu. Tidak, ini sahih. Tetapi bukan celaan bagi Muawiyah, justru pujian, justru keutamaan. Kenapa? Karena Nabi telah membuat perjanjian, telah memohon kepada Allah, dan permohonan itu dikabulkan. Mirip-mirip Nabi Sulaiman yang bikin perjanjian, memohon kepada Allah supaya kekuasaannya, keahliannya, kebisaannya tidak Allah berikan kepada siapapun. Dan perjanjian ini, permohonan ini telah dikabulkan oleh Allah. Maka tidak mungkin ada sampai hari kiamat orang yang seperti Nabi Sulaiman, termasuk Rasulullah alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu, ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam menangkap jin, mau diikat di salah satu tiang masjid karena mengganggu beliau sholat, tiba-tiba beliau teringat doa Nabi Sulaiman ini. Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, jangan engkau berikan kekuasaanku ini, keahlianku ini kepada siapapun selain aku. Ini sudah dikabulkan. Maka Nabi melepaskan lagi. Ini luar biasa. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak sombong. Tidak sombong seperti kita. Kalau kita sombong, bukan cuma Nabi Sulaiman yang bisa, aku juga bisa. Enggak. Tidak seperti itu. Menghormati doa Nabi Sulaiman, maka dilepaskan lagi. Aw yastaqu minha asma'an lil ma'budat, atau mengambil pecahan kata lalu disematkan kepada benda-benda, orang-orang, kuburan yang disembah, dengan mengambil nama-nama seperti al-ilah jadi al-lata, ya, al-uzza minal aziz, Allah al-aziz jadi uzza, maka jadi lata uzza, ya. Al-mannan jadi mana. Ini terjadi, ya, menunjukkan bahwa orang-orang kafir Quraisy mengetahui nama-nama Allah itu. Ini semakin menunjukkan kepada kita bahwa kafir Quraisy sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW tahu tentang Allah. Nama-nama Allah tahu. Menyembah Allah mereka dengan cara yang salah, keliru. Maka diambil nama-nama itu. Al-Mannan jadi Manat, Al-Aziz jadi Uzza, Al-Ilah jadi Lata, maka jadi Lata, Uzza, Hubal, Manat, dan seterusnya. Berhala-berhala itu, ya. Maka hari ini hati-hati, jangan sampai ada sesuatu yang disembah-sembah, didewa-dewakan, lalu bernama Al-Aziz, Al-Ghaffar, Ar-Razzaq, ya. Karena setiap kali pulang dari sini dagangan laris, setiap kali pulang dari sini bisnis selalu berhasil melejit. Maka tempat ini dinamakan Ar-Razzaq. Ini batil sebatil-batilnya. Ini al-had jenis kelima, mengambil nama Allah disematkan kepada sesuatu yang disembah, dikeramatkan. Itu yang terjadi pada diri kafir Quraisy.
لأن الواجب عليك أن تجعل أسماء الله خاصة به. Karena wajib bagi kita semua untuk menjadikan nama-nama Allah itu khusus hanya milik Dia, khusus hanya milik Allah. Maka selain Allah tidak boleh mempunyai nama seperti itu. Dan termasuk sifat, tidak ada satupun makhluk di jagat raya alam semesta ini yang memiliki sifat persis seperti sifat Allah, yang memiliki nama persis seperti nama Allah. Tidak boleh, haram. Adapun lafaz sama. Allah malu, kita juga malu, ya kan? Allah cemburu, kita juga cemburu. Allah melihat, kita juga melihat. Allah mendengar, kita mendengar. Allah hidup, kita hidup. Allah punya tangan, kita punya tangan. Allah punya wajah, kita punya wajah. Apa? Lafaz. Adapun hakikatnya tidak ada kemiripan sedikit pun. Kullama khatara bibalik fallahu laisa kadzalik. Ada kaidah seperti itu. Setiap kali terbayang di benak kita bahwa Allah seperti ini, Allah seperti, kan kita namanya bayangan, ya. Kadang-kadang muncul Allah bersemayam di atas arsy, memiliki dua tangan, Allah punya wajah, Allah punya jari, dan seterusnya. Tiba-tiba terbayang oleh kita, maka pasti bayangan itu pasti salah. Mau 100 triliun, 1000 triliun manusia membayangkan tentang Allah dengan bayangan yang berbeda-beda, berarti 1000 triliun bayangan, pasti tidak ada yang benar satupun. Satupun tidak ada yang benar, salah semua. Oleh karena itu, yang kita sebut selama ini, Allah begini, Allah begini, Allah begini, turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, bersemayam di atas arsy, membolak-balikkan hati manusia dengan dua jarinya, menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang sholat, dan seterusnya. Itu sekedar lafaz. Jangan pernah kita bayangkan, oh seperti ini, pasti keliru. Lafaznya seperti itu. Maka kita imani apa adanya, jangan dibayangkan, jangan dibahas berpanjang lebar, cukup sampai di situ. Maka lihat, Rasul dan para sahabat membahas tentang akidah seperti ini mudah, sederhana, enak, gamblang, jelas. Berbeda dengan kaum filsafat yang diikuti oleh Asy'ariyah, Maturidiyah, Jahmiyah, Jabariyah, Rafidah, membahas tentang nama-nama dan sifat Allah sulit, pusing, jelimet, melelahkan, buang-buang waktu, berjilid-jilid kitab. Sedangkan Ahlus Sunnah, kitab-kitab tauhid tipis sekali, sangat tipis sekali. Kenapa? Karena nggak dibahas, cukup mengimani. Ketika Allah mengatakan, wahai iblis, kenapa engkau tidak mau sujud kepada Adam, padahal Adam telah aku ciptakan langsung dengan kedua tanganku. Diimani oleh Ahlus Sunnah, Rasul dan para sahabat, bahwa Allah memiliki kedua tangan, Allah memiliki wajah. Ya, jangan engkau meludah ke depan saat salat, karena di depanmu, di depan wajahmu sedang ada wajah Allah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, kita imani apa adanya. Ya. ولا تتعدى ولا تتجاوز فتستسقى
fatastaqqa lil ma'budati minha asma. Jangan melampaui, jangan melewati, udah cukup sampai di situ. Jangan coba-coba. Ya. Maka pembahasan tentang akidah tauhid oleh Ahlus Sunnah sedikit. Ya. Beda dengan fikih. Kitab-kitab fikih kan luar biasa. Al-Muhalla itu berapa jilid, berapa belas jilid. Majmu' Syarah Muhadzab berapa jilid, ya kan? Pembahasan tentang fikih. Adapun pembahasan tentang tauhid, akidah, ya, Syarhus Sunnah misalnya, Usulus Sunnah misalnya, Kasfus Syubhat misalnya, Kitabut Tauhid, tipis-tipis. Sangat tipis. Ya, termasuk akidah Wasithiyah, akidah Thahawiyah, tipis. Ya. Nah, hari ini terkesan agak panjang lebar seperti yang beliau tulis sini, lumayan panjang. Itu dalam rangka membendung ucapan-ucapan sesat itu. Karena muncul kesesatan, mau nggak mau harus dibahas, dan begitu. Mau nggak mau harus dibahas. Adapun Rasul dan para sahabat tidak teriak-teriak bahwa Al-Quran bukan makhluk, bahwa Allah bersemayam di atas arsh, tidak diulang-ulang. Kenapa? Karena belum ada yang mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Gitu. Belum ada yang mengatakan bahwa Allah ada di mana-mana, Allah ada di hati kita, Allah tidak berada di satu tempat, apalagi bernama Arsy. Belum ada penolakan seperti itu. Maka Rasul dan para sahabat sampai tabi'un, atba'ut tabi'in, ya biasa aja. Baca Al-Quran, biasa diimani. Nah, hari ini ulama-ulama kita lantang teriakannya. Dan diulang-ulang. Allah bersemayam di atas arsy, Allah bersemayam diulang-ulang. Kenapa? Karena sudah banyak kaum muslimin yang mengatakan Allah tidak bersemayam di atas arsy. Sebab kalau Allah bersemayam di atas arsy, berarti Allah butuh arsy, berarti Allah butuh sesuatu, berarti Allah lebih kecil dari arsy. Karena yang ditempati itu biasanya lebih besar dari yang menempati. Seperti kita di masjid, otomatis masjid lebih besar dari kita. Ini ra'yu mereka. Ya. Mereka tidak paham bahwa Allah berada jauh di atas arsy, bukan duduk nempel di atas arsy. Entah berapa juta kilometer jarak antara diri Allah dengan arsy. Bukan Allah duduk menempel di atas arsy. فَأَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ لَا يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ أَبَدًا. Adapun Ahlu Sunnah wal Jamaah tidak mengilhad nama-nama Allah selama-lamanya. Jadi betul-betul lurus, tepat, tidak melenceng ke kiri, tidak melenceng ke kanan. Inilah Ahlu Sunnah. Apa kata Allah dan Rasulnya? Sami'na wa ata'na. Bal yajurrunaha ala ma aradallahu biha. Membiarkan apa adanya sebagaimana maunya Allah. Dan ini dimasyhurkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Ya. Amantu billah wa bima jaa bihillah bimuradillah. Sepertinya ucapan ini pertama kali diucapkan oleh beliau di hadapan dua tokoh sesat, Abu Thawr dan Husain Al-Qarabisi. Dua-duanya ahlul kalam, sesat, dan awalnya mereka berdua ingin memalukan Imam Syafi'i,
ingin menghancurkan hujah Al-Imam Syafi'i, ingin mendebat Al-Imam Syafi'i seharian. Walillahilham, mereka berdua akhirnya bertekuk lutut, tunduk terhadap hujah Al-Imam Syafi'i. Salah satu ucapan Imam Syafi'i tadi, aku beriman kepada Allah, aku beriman kepada apapun yang datang dari Allah. Aku begini, aku begini, aku begini. Aku bersemayam di atas arsy. Aku menciptakan Adam dengan kedua tanganku. Aku akan menggulung langit dengan tangan kananku. Aku membolak-balikkan hati manusia dengan dua jariku. Bimuradillah, terserah Allah. Ini yang orang falasifah ahlul kalam tidak punya. Karena mereka kenyataannya amantu billah wa bima jaa bihillah bimuradi. Aku beriman kepada Allah, aku juga beriman dengan apapun yang datang dari Allah, tapi menurut pemahamanku, menurut kehendakku. Maka dikatakan kalau Allah bersemayam di atas arsy, berarti kalau Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, berarti kalau Allah menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang salat, berarti. Padahal Rasul dan para sahabat tidak meneruskan dengan berarti seperti itu. Sudah titik. Karena dalam hal akidah, dalam hal tauhid tidak boleh pakai kias. Adapun berbicara tentang batalnya wudu, berbicara tentang halal haram makanan, boleh pakai kias? Boleh. Boleh pakai logika yang benar. Ambil contoh ketika Nabi ditanya tentang memegang kemaluan membatalkan wudu apa tidak. Nabi menjawab bahwa kemaluanmu itu adalah bid'atum minka, hanya salah satu dari anggota badan. Ya sama dengan jari, dengkul, telinga, hidung. Apakah ketika kita memegang telinga, memegang hidung, memegang dengkul dan seterusnya batal wudu? Kan tidak. Begitu pula memegang kemaluan. Gitu. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Apakah sabda Nabi ini bisa diteruskan dengan kias? Bisa. Ini bukan masalah akidah, ini bukan masalah tauhid. Boleh pakai logika. Apa? Kemaluan dengan telinga, hidung dan seterusnya betul sama-sama anggota badan. Tetapi ada yang berbeda, bahwa ketika kita memegang telinga, hidung dan seterusnya, insya Allah tidak muncul syahwat. Tetapi ketika kita memegang kemaluan, kadang-kadang muncul syahwat birahi. Dari sini para ulama menyimpulkan, jika memegang kemaluan tanpa syahwat tidak membatalkan wudu. Berarti kemaluan itu nggak ada bedanya dengan telinga, hidung, jari. Tetapi ketika memegang kemaluan itu ada syahwat birahi, batal. Karena akan beda. Ya, sudah berbeda antara kemaluan itu dengan jari, telinga, hidung yang tidak menimbulkan syahwat. Apa ini? Kias. Bolehkah? Boleh. Adapun Allah bersemayam di atas arsy, Allah menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang salat, ini tidak boleh diteruskan. Kalau begitu, berarti nggak bisa. Karena ini berbicara tentang hal yang gaib, bahkan maha gaib. Alam kubur gaib, surga gaib, neraka gaib, sirat gaib,
mizan gaib, sakaratul maut gaib, roh gaib. Allah lebih gaib lagi, yang paling gaib. Gitu. Wa yusbituna laha jami'a anwa'id dalalat, dan menetapkan nama-nama Allah itu dengan seluruh sifatnya yang ditunjukkan oleh nama itu. Berarti Ar-Rahman tidak sekedar Ar-Rahman, tapi ada artinya, ada maksudnya. Ar-Rahim tidak sekedar Ar-Rahim, tapi ada maksudnya, ada artinya. Dan wajib kita imani. Dan bahkan ada pembahasan, ya, sampai kepada keimanan, sampai kepada kesimpulan. Ya. Ketika muncul pertanyaan, kenapa orang-orang Amerika, orang Jepang, orang Eropa nggak beriman, nggak sholat, nggak ruku, nggak sujud, nggak mandi junub, tapi Allah berikan kekayaan yang luar biasa, kehebatan dan seterusnya. Ya, jawabnya karena Allah bernama, Allah bernama Ar-Rahman. Satu jawaban ini. Seandainya Allah tidak bernama Ar-Rahman, Ar-Rahim doang, akan terjadi seperti di neraka, surga dan neraka. Yang beriman dan beramal soleh, Allah berikan kenikmatan yang luar biasa, sebuah kenikmatan yang belum pernah dibayangkan sebelumnya. Sebaliknya, yang kafir, yang ahli maksiat mendapatkan azab yang luar biasa. Tidak ada istirahat, tidak ada seteguk air, bahkan setetes air tidak ada. Ya, air untuk diminum, ya, bukan tinatul khabar. Kalau tinatul khabar, ya ada diminum dan luar biasa itu. Ya, menjadikan isi perut rontok dengan minuman tinatul khabar. Ya, bukan minuman, membahayakan, tapi nggak mau diminum. Luar biasa. Kenapa? Nggak Allah, ya mungkin seminggu lah istirahat, atau sehari lah, atau 1 jam lah, nggak usah disiksa. Selama rentang waktu 100 tahun, istirahatlah 1 jam, tidak disiksa. Nggak ada, tetap terus. Kenapa? Karena Allah Ar-Rahim. Allah Ar-Rahim khusus untuk orang-orang yang beriman, khusus untuk yang beramal saleh. Adapun yang kafir nggak dapat, walaupun seteguk air, setetes air. Nah, begitu kira-kira. li'annahum yarawna anna ma khalafa dhalik fahuwa ilhad. Karena mereka siapa di sini? Ahlu sunnah. Ahlu sunnah melihat, ahlu sunnah meyakini bahwa di luar itu ilhad. Kalau tidak meyakini nama-nama Allah sebagaimana di dalam Al-Quran dan Sunnah, dan memiliki sifat sebagaimana sifat yang diyakini oleh para sahabat Rasul dan para sahabat, maka itulah ilhad. Ya. Wa ammal ilhadu fi ayatillah. Sekarang kita masuk ilhad pada ayat-ayat Allah. Kan di awal beliau sudah katakan bahwa ilhad ada 2.
innal ladzina yulhiduna fi ayatina, sungguh orang-orang yang ilhad terhadap ayat-ayat kami. Ini di surat Fusilat. Kemudian wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi, tinggalkanlah orang-orang yang ilhad terhadap nama-nama Allah. Ini Al-A'raf. Berarti ada dua ilhad. Ilhad terhadap nama-nama Allah dan ilhad terhadap apa tadi? Ayat-ayat Allah. Terhadap nama-nama Allah sudah selesai 5 macam tadi. Sekarang terhadap ayat-ayat Allah. Sebelum beliau bahas, beliau sedikit membahas apa itu ayat. Al-ayatu jam'u ayatin. Al-ayat pakai alif tak, bukan tak marbutoh ya. Tak marbutoh itu kan bulat terus bisa begitu kan, harus diikat. Nah, ikatannya lepas jadi alif, kemudian menjadi tak. Mungkin itu untuk memudahkan murid-murid ya. Kenapa ayatun jamaknya menjadi ayatun, ikatannya lepas. Fal ayatu jam'u ayatin, ini jamak muannas salim ya. Seperti mukminatun mukminatun, muslimatun muslimatun ya. Nah, arti daripada ayat adalah alamat. Alamat itu pembeda ya. Masuk di bahasa kita, bahasa Indonesia, alamat ya, alamat kita tahu ya, tidak disebut sebagai pembeda. Ya, silakan azan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.